Pemirsa, belakangan ini masyarakat umum termasuk dalam hal ini kalangan selebriti dikejutkan oleh berita perselingkuhan antara artis Elma Theana dengan pengusaha travel yang bernama Julianda Barus. Keterkejutan itu muncul karena skandal asmara Elma dengan Julianda Barus yang berujung pada perceraian Elma dengan suaminya Fahri Indarto itu terkuak dari mulut supir pribadi Julianda sendiri bernama Dedi Abdurrahman. Setelah Dedi membeberkan skandal itu, Jalan Waringin Menteng, Jakarta Pusat. Dalam acara itu, ayah Handa Tutut, mantan Presiden Soeharto memang sempat hadir. Namun ia tidak lama berada di tengah acara ulang tahun putri sulungnya lantaran kondisi fisiknya yang sudah sangat lemah. Selain Soeharto, hadir pula keluarga Tutut yang lain seperti istri Tommy Soeharto Tata, Halimah, serta Eno Sigit dan suaminya. Penjagaan di acara ulang tahun itu terlihat tidak terlampau ketat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya wartawan yang meliput jalannya acara. Sejumlah tamu datang memberikan selamat kepada Mbak Tutut. Mereka yang hadir dan memberikan ucapan selamat diantaranya Gubernur DKI Jakarta Sutioso beserta istri, mantan Menteri Penerangan R. Hartono, artis Yeni Rahman, pasangan artis Nia Daniati dan Farhad Abbas, Cintami Atmanegara, istri Ongki Alexander Paula, pelawak Lesus, pengacara Ersa Sarif, dan lain sebagainya. Di usianya yang sudah lebih dari setengah abad itu, apa saja yang menjadi harapan Tutut? Alhamdulillah masih diberi ini ya usia sampai 55 oleh Allah Subhanahu wa taala dan tapi kalau kita sebagai orang beragama tentu ini justru kita makin mendekati ke usia yang akan menghadap pada Allah ya. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur, lebih banyak bertawakal tentunya. Meski tidak muda lagi, Tutut termasuk wanita yang masih memiliki kesibukan yang sangat padat, terutama kesibukannya dalam mengurus partainya. Lantas bagaimana Tutut membagi waktu antara ibu rumah tangga dengan aktivitasnya di partai itu? Rumah tangga itu juga memimpin loh, memimpin anak-anaknya loh, jangan salah loh ya. Terus saiki aku liburan, aku ning omah terus kok. Apa pesan yang Tutut dapatkan dari ayahandanya Soeharto saat usianya genap 55 tahun itu? Selamat ulang tahun dong ya Pak Umurnya ya, panjang umur, ya sehat, gitu, lahir batin. Ya. Soalnya susah ngomongnya. Heboh perselingkuhan artis Elma Theana dengan pengusaha travel Julianda Barus seperti yang dibeberkan oleh supir pribadinya bernama Dedi Abdurrahman ternyata memunculkan fenomena baru di kalangan selebriti. Bahwa belakangan supir pribadi selebriti sudah berani menguak sepak terjang majikannya kepada media. Beberapa waktu lalu, supir pribadi Krisdayanti yang bernama Muhibiantoro juga pernah melakukan hal sama dengan Dedi, yaitu membeberkan perselingkuhan majikannya dengan gitaris Tohpati. Dengan merebaknya fenomena semacam ini, lantas bagaimana para artis menanggapinya? Langsung saja kita ikuti liputannya berikut ini. Pemirsa, belakangan ini masyarakat umum termasuk dalam hal ini kalangan selebriti dikejutkan oleh berita perselingkuhan antara artis Elma Theana dengan pengusaha travel yang bernama Julianda Barus. Keterkejutan itu muncul karena skandal asmara Elma dengan Julianda Barus yang berujung pada perceraian Elma dengan suaminya Fahri Indarto itu terkuak dari mulut supir pribadi Julianda sendiri bernama Dedi Abdurrahman. Setelah Dedi membeberkan skandal itu, seluruh media cetak dan infotainment seolah tiada henti menanyakan sosok Dedi. Singkat kata, saat ini Dedi ikut populer seperti halnya Elma Theana. Pria kelahiran Bogor 3 November 1979 itu mengaku tidak punya maksud apapun saat membeberkan skandal majikannya kepada media. Apalagi mencari popularitas, sama sekali bagi Dedi hal itu tidak pernah terpikirkan. Menurut Dedi, dirinya hanya ingin menyampaikan kebenaran semata. Begitu pula apa yang pernah dilakukan oleh Muhibiantoro supir pribadi Krisdayanti pada bulan April tahun 2003 lalu. Ketika itu Muhibiantoro atau yang biasa disapa Toro memang sempat populer lantaran keberaniannya mengungkapkan isu skandal asmara Krisdayanti majikannya dengan musisi Tohpati. Seperti juga Dedi, ucapan Toro pun mencuat kehebohan karena masyarakat tidak menduga bahwa ia begitu beraninya. Nama Toro pun dikenal orang. Padahal ia mengaku tidak punya maksud apa-apa termasuk ingin mencari popularitas. Seperti kita ketahui baik Toro maupun Dedi adalah orang biasa yang hanya berprofesi sebagai supir pribadi selebriti. Pekerjaan mereka memang hanya sebatas mengantar dan menjemput sang majikan kemanapun pergi. Tetapi keberanian mereka membeberkan perilaku buruk majikannya seperti menjadi fenomena yang menarik di tengah-tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai ketimuran ini.
Sejumlah artis yang ditemui tim cek dan recheck menyatakan tidak perlu merasa khawatir jika hidup ini bisa dijalani dengan lurus. Kita was-was terus, kita nggak tenang sih ya. Iya. Jadi ya kita percayain aja walaupun nggak 100%. Lebih memilih diam ya. Terserah orang mau ngomong apa. Rasa takut sih enggak ya. Kekhawatiran itu ada. Jangan-jangan nanti satu saat ini akan menimpa kepada diri kita. Ya yang akan terjadilah. Mudah-mudahan kalau kita punya niat baik sama mereka, mereka pun nggak akan punya niat jahat sama kita. Toh kalau yang baik atau yang buruk itu akan ketahuan juga akhirnya, itu aja. Apa yang sudah terjadi itu pada teman-teman kita itu, ya janganlah. Maksudnya sebagai seorang driver kita membuka apa ya, karena Itu kan urusan pribadi. Ya, yang saya bilang itulah perbuatan kita yang bertanggung sendiri, kita yang tanggung sendiri kan ya. Terus perbuatan majikan tanggung sendiri. Istilahnya tuh Allah yang tahu, itu aja. Bagaimana para artis menanggapi pengakuan Dedi maupun Toro yang katanya tidak punya maksud apa-apa ketika mengungkapkan skandal majikannya kepada media? Apakah dalam hal ini mereka juga mempunyai anggapan kalau kedua supir itu hanya ingin mencari popularitas semata saat menguak skandal majikannya? Memang tidak etis. Tidak etis karena biar bagaimana dia adalah majikan, kemudian menerima nafkah ya. Kalau yang mereka mau sebagai orang yang punya rasa tanggung jawab, kenapa nggak dari awal dilaporin gitu? Kita lebih ke sana gitu loh. Berpikirnya lebih ke humannya lah. Kalau aku sih berpendapat siapapun berhak untuk mengeluarkan pendapat ya. Ya bagus dia lakukan, jadi satu saat saya rasa kita tidak berani lagi melakukan hal seperti itu. Walaupun ini ya sangat fatal ya. Itu mengada-ada atau mungkin dia mau cari popularitas saja. Ini akan menjadi contoh yang baik buat para masyarakat, selebritis, agar mereka jangan sampai, bukan untuk lebih hati-hati agar tidak ketahuan, tapi kalau bisa jangan melakukan hal-hal tersebut. Ya itu jadi pacuan malah buat kita ya. Ya. Biar kita juga tambah jaga diri ya. Kaitan dengan kasus ini, paling tidak ya kontrol diri bagi saya, kita harus hati-hati. Kalau perlu jangan melakukan hal seperti itu, kan begitu. Ya gimana ya, mungkin dari bosnya atau dari supir sendiri yang istilahnya kesejahteraan tidak dipenuhi atau apa gitu ya. Bisa aja kan, ya istilahnya supir istilahnya mungkin nggak diperhatikan dengan bosnya atau apa. Jika katakanlah peristiwa yang menimpa Elmatiana dan Krisdayanti itu menimpa mereka, lantas bagaimana mereka menghadapi hal itu? Kepikiran ke situ ya, karena kita nggak melakukan hal-hal yang aneh. Kalau memang itu aku benar, kalau aku merasa aku benar, aku pengen itu supir aku ajakin, kita ngobrol. Ya, seandainya itu terjadi, saya misalnya selingkuh, saya nggak akan bawa supir. Kalau misalnya benar, ya akui aja. Kalau nggak benar ya buktikan gitu kan. Nah, selesai. Daripada dibantah-bantah terus akhirnya menjadi sesuatu yang ribut panjang kan. Biar publik yang menilai lah, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dia berani mengeluarkan statement, kalau kita cuman bisa membuktiin aja gitu benar nggaknya. Saya tidak akan melibatkan orang lain. Jadi kita benar-benar main cantik. Kalau bos tuh mau melakukan apapun, kita tuh istilahnya walaupun kita tahu, kita tuh nggak usah berkomentar dengan orang lain lah istilahnya. Istilahnya kita tuh ya mereka berbuat, ya mereka harus bertanggung jawab. Kalau saya istilahnya tuh anggap aja, saya tuh istilah menutup mata lah istilahnya. Saya tuh nggak mau tahu urusan mereka, gitu aja. Apakah mereka mempunyai cara tersendiri terhadap supirnya agar tidak mudah membeberkan privasi majikannya kepada umum? Sebut saja untuk menghindari hal itu, mereka berusaha memberikan uang suap kepada para supirnya. Kalau saya sih paling pantang begitu ya. Nah, tapi kita ngasih contoh sama mereka lebih ininya sayangnya lebih kita ngasih hubungannya itu lebih persaudaraannya lebih kita jaga kayak gitu. Itu memang joke itu sering saya dengar. Bahkan kan saya kebetulan punya supir. Saya suka ketemu kawan-kawan yang nggak punya supir. Lu gila kaya raya gitu kok nggak pakai driver. Betul itu jawaban. Aduh bang, bukan gua nggak mau pakai supir, tapi bukan lebih mahal gajinya, tapi lebih mahal menyumpel mulutnya katanya. Ya janganlah utak-atik rumah tangga orang gitu loh, karena apa ya? Nggak Itu boleh privasinya mereka gitu loh. Itu jangan dilakukan. Tapi kalau mau buat dosa, nggak usah orang lain tahu lah. Kalau buat saya itu nggak perlu. Jadi kalau kita memang niatnya baik, jalanin aja gitu. Ngapain yang mesti kasih ini? Dan saya paling nggak suka kasih uang suap. Kalau istilahnya dia tuh mereka atau ngasih uang atau apa, itu motifnya apa dulu? Saya bilang. Kalau toh mereka tuh untuk tutup mulut dengan saya, nggak perlu.
Ini saya contoh saja ya, bukan dengan Pak Farhad ini aja ya, buat saya. Seperti dulu ya, istilahnya saya juga pernah dengan orang bule, orang mana saya kerja dulu ya. Udah banyak istilahnya di hati saya nih, tersimpan boleh bilang tuh, istilahnya kesel apa gitu. Istilahnya boleh bilang tuh bom siap.